Shalom, selamat pagi. Yuk kita memuji Tuhan ya, sama-sama ya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi lagu ini sebenarnya cukup mewakili ya perintah Tuhan untuk kita senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Bahkan di surat Filipi ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7, Rasul Paulus mengajarkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Ini sedang di penjara loh ya Paulus. Saya selalu kagum kalau baca surat Filipi ini karena Paulus punya banyak alasan untuk tidak mengucap syukur, untuk marah ya, untuk kecewa karena dia kan sedang melayani Tuhan tapi malah ditangkap, di penjara. Tapi dia bilang ketika dia di penjara ini dia bahkan beri nasihat kepada jemaat di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu janjinya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dia bilang kalau kita mengucap syukur, kita punya keinginan, kita punya permohonan, kita punya secret petition ya. ya dalam segala hal kita mengucap syukur ya. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita ya. Kalau kita melihat Tuhan itu mengabulkan permohonan seorang ya. Berapa hari yang lalu, minggu lalu ada seorang saudari yang datang ke rumah dan sharing. Dan ketika dia bagi berkat, saya sangat diberkati ya. Karena saya melihat orang yang belajar percaya kepada Tuhan. Dia minta perkara-perkara yang buat saya itu ya mungkin posisi saya waktu itu untuk menaikkan permohonan seperti yang dia naikkan itu lebih memungkinkan daripada dia ya. Tapi dia berani meminta sesuatu yang buat saya melampaui kemampuan saya untuk berpikir. Tapi dia dapatkan itu dan itu sangat memberkati ya. Waktu dia cerita.
Ya bukan soal apa yang dia dapatkan dalam doanya itu, tentu itu hal yang berarti juga. Tapi saya melihat bagaimana dia belajar percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu terjadi. Dan itu mengencourage saya, memotivasi saya. Kalau dia aja bisa begitu minta dan berani dan berhasil, why not me? Ya kenapa saya nggak begitu juga ya? Nah, Paulus bilang kalau kamu minta seperti itu, jangan lupa ya, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, your secret petition ya, kamu punya kerinduan kepada Allah dalam doa dan permohonan, lalu dikatakan dengan ucapan syukur. Nah, ucapan syukurnya ini harus kita sertakan. Eh, Contohnya seperti apa? Misalnya begini, Tuhan, katakanlah orang yang butuh rumah ya, misalnya ya. Saya boleh punya rumah, tinggal di rumah yang bagus ya, yang layak. Saat ini belum punya rumah katakanlah ya, tapi terus mengucap syukur dengan mengatakan begini, Tuhan terima kasih, ini keinginan saya ingin punya rumah yang baik di mana saya dengan keluarga dapat tinggal dengan nyaman, enak. Dan saya mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang menyediakan ya. The Lord who provides, Jehovah Jireh. Dan saya baca di firman-Mu, Engkau memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dan saya mengucap syukur untuk hal itu. Karena itu saya percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi saya. Saya mengucap syukur untuk rumah yang saya tinggali saat ini, walaupun belum milik kami. Saya mengucap syukur untuk makanan minuman yang boleh saya nikmati setiap hari. Saya mengucap syukur saya boleh ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih saya berbakti, terlibat di satu gereja di mana saya diberkati. Terima kasih saya boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan doa misalnya. Saya mengucap syukur karena Tuhan berikan saya talenta untuk bisa menyanyi, memuji Engkau. Ya, ucapan syukur apa saja. Mengucap syukur untuk pagi hari ini ya. Misalnya pagi hari ini saya mengucap syukur ya, cuaca cerah, terang, dan saya bisa rekaman di tempat ini. Dan saya menikmati udara yang segar dan banyak hal kita mengucap syukur. Terima kasih karena boleh tidur enak, nyaman. Terima kasih boleh bangun pagi dengan tubuh segar, boleh menikmati breakfast, makanan pagi. Nah, waktu kita mengucap syukur seperti itu, maka ayat berikutnya Paulus bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ya. Ada damai sejahtera, the peace of God yang melampaui segala akal. Nah, apa itu damai sejahtera yang melampaui segala akal? Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman ingat, satu ketika Tuhan Yesus ada di danau. Dan murid-muridnya juga ikut bersama dengan dia. Bahkan dia yang memerintahkan murid-muridnya bersama dia pergi ke seberang. Tapi di tengah danau dia tertidur. Ya. Dan waktu dia tertidur ada gelombang angin sehingga perahu itu mulai ditimbus gelombang dan air mulai masuk dan murid-murid mulai panik. Lalu murid-murid membangunkan Yesus yang sedang tidur. Murid-murid bilang, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan ketika dia bangun, ini ada beberapa bagian ya, ada sudut pandang yang berbeda yang dicatat dalam kitab Injil ya. Salah satu bagian mengatakan begini, ketika dia bangun, ya, dia bilang sama murid-muridnya, "Mengapa kalian takut?" Ya. Lalu dia menghardik angin itu dan angin itu menjadi teduh sekali dan danau itu menjadi teduh, dikatakan danau itu menjadi dead calm ya. Teduh betul-betul. Nah, kemudian yang menarik kalau baca bahasa Inggris itu ketika Yesus bangun, dia berkata begini, peace ya. Kalau bahasa Indonesia kan mengatakan diamlah ya, jadilah teduh ya. Tapi dia berkata peace, damai sejahtera. Nah, jadi di ayat lain di Yohanes 14 ayat 27 ya, kalau nggak salah dikatakan begini, damai sejahteraku kuberikan kepadaku, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan ini tidak seperti yang dunia berikan. Artinya dunia nggak bisa berikan damai seperti itu. Kadang-kadang orang berpikir kita merasakan damai itu kalau di tempat yang nyaman ya, di tempat yang wow ya, teduh, tenang ya, kayaknya itu damai. Tapi yang disebut damai di sini adalah damai inner peace ya, damai dari dalam hati. Di mana walaupun keadaan bergejolak di luar, tapi ada keteduhan. Saya ingat ada satu, kalau nggak salah, lomba melukis atau apa ya, tapi kalau nggak salah gini ceritanya ya. Ada berbagai versi, tapi salah satu yang saya dengar seperti ini. Ada seorang guru memerintahkan
murid-muridnya menggambarkan tentang keadaan damai seperti apa. Lalu ada murid yang menggambarkan damai itu keadaan seperti gunung yang teduh ya, yang tenang, semuanya aman ya, tertib begitu. Tapi ada lagi yang menggambarkan damai itu adalah seperti danau yang teduh ya, lautan yang tenang, teduh gitu, yang gak ada goncangan sedikit pun. Tapi kemudian ada seorang anak yang menggambarkan damai itu adalah ketika ada badai yang sangat kencang ya. Badai itu luar biasa kencang, yang luar biasa menakutkan. Tetapi di balik badai itu ada sarang ya, ada sarang burung Raja Wali ya, yang cukup tinggi. Dan ketika ada badai ya, di dalam sarang tersebut anak burung Raja Wali itu teduh tenang di situ ya, dan ada induknya di sampingnya. Jadi ada badai di luar, di dalam sarang Raja Wali itu ada keteduhan. Nah, itu yang dibilang damai itu, inner peace itu seperti itu. Jadi damai yang Yesus miliki itu adalah damai yang melampaui segala akal. Damai ketika ada badai, ada angin ribut, ya, ada topan melanda perahu di mana mereka sedang naik perahu tersebut. Yesus bisa tidur enak, tidur teduh, tenang. Dia memiliki damai yang melampaui segala akal. Dan dibilang damai seperti itu yang dia tinggalkan bagi kita. Makanya dibilang janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, dia bilang juga aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau kita bersama Yesus, dan memang kita selalu bersama Yesus, kita nggak perlu takut ya. Ada perkataan Paulus juga di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena ada Yesus dalam hatinya, dan Yesus memiliki damai, my peace ya, I gave unto you ya. Itu peace, damai yang melampaui segala akal. Nah, kemudian Paulus bilang ya, damai sejahtera itulah yang akan memagari kamu. Bahasa Inggrisnya itu damai the peace of God which pass all understanding ya. Jadi damai Allah yang melampaui segala akal itu akan menjaga, shall guard ya, your mind in Christ Jesus ya. Dulu ada lagu yang bagus sekali ya, lagunya seperti ini. My peace I give unto you, is a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to live, peace to live. My peace I give unto you. Yesus bilang, damaiku kuberikan kepadamu. Ya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu yang tidak dapat dimengerti oleh dunia. Nah, kalau kita lakukan firman ini, jangan lupa ya, seringkali tidak langsung jadi ya, apa yang kita minta itu langsung terjawab. Tapi yang pasti adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih kuliah ya di tempat kos saya punya masalah yang besar sekali ya waktu itu buat saya. Rasanya bagaimana ya bisa menemukan jalan keluar. Saya nggak tahu seperti apa ya. Tapi sampai saat ini saya masih ingat ya momen itu. Ketika saya membaca ketika Yesus ada angin ribut ya melanda topan melanda perahu yang mereka tumpangi. Dan Yesus sedang tidur seperti yang saya ceritakan tadi. Lalu Yesus dibangunkan dan dia bilang, mengapa kalian takut? Ya. Nah, lalu Tuhan tunjukkan kepada saya damai sejahtera yang dia berikan kepada saya, ya, kepada kita anak-anaknya adalah damai sejahtera yang seperti itu. Yang ketika dia ucapkan, dia berkata peace, ya, itu perkataannya mempengaruhi keadaan.
langsung angin ributnya itu teduh. Jadi artinya kalau kita menyadari hal itu bahwa ada damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam kita ini, kita akui ya, kita lakukan firman Tuhan. Lalu kalau kita ucapkan peace, maka itu mempengaruhi keadaan. Ya, di tengah kebingungan, kekacauan, orang takut, kita hadir dan kita berkata tenang, teduh. Ayo kita percaya pada Tuhan. Perkataan kita menjadi powerful sekali dan tiba-tiba menghentikan kegalauan banyak orang. Ya, saya ingat dulu ya, ketika saya di Bandung waktu itu ya, saya nganterin pacar saya ya, yang sekarang jadi istri saya. Waktu itu dari Bandung dia mesti mengerjakan tugas akhir di melakukan penelitian di Jakarta. Jadi saya antar dia ya ke rumah uaknya ya. Nah di situ ada anaknya masih kecil ya. Saya masih ingat waktu itu anaknya ini selalu takut ketemu orang baru ya. Jadi waktu dia lihat saya, dia teriak-teriak, menjerit-jerit. Malu juga saya waktu itu rasanya. Mungkin penampilan saya ya beda sekali lah ya. Tapi memang dia takut kepada semua orang. Semua orang baru dia takut. Lalu ketika saya sudah tinggalkan pacar saya di situ, saya pulang ke rumah orang tua saya. Lalu besok paginya saya jemput lagi ya pacar saya, tapi paginya itu di rumah orang tua saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya menikmati dia. Ada satu momen waktu kita menyembah Tuhan, kita tuh seperti lost in his peace ya, kita terhilang, terhisap di dalam damainya itu. Saya lupakan semua masalah apapun ya, dan saya dikuasai oleh damai yang melampaui segala akal. Lalu saya ke rumah tante ya, uwak dari pacar saya itu. Dan ketika ketemu dengan cucunya ini ya, anak dari sepupu istri saya, pacar saya ya, yang sekarang jadi istri saya ini, itu anak lihat saya, dia senyum lalu dia minta digendong sama saya. Oh, sampai ibunya kaget ya. Dan dia merasakan ada sukacita, dia peluk saya gendong dia beberapa lama ya, dia ketawa-ketawa. Nah saya pikir itu salah satu ya, pernyataan bahwa damai yang melampaui segala akal itu yang kita bilang juga hadirat Tuhan itu begitu melimpah keluar sehingga secara fisik ya itu dirasakan oleh orang-orang lain, bahkan oleh anak kecil. Nah ketika saya mengerti pengalaman-pengalaman seperti ini ya, ini di waktu yang berbeda, tapi ada satu momen ketika saya punya masalah besar sekali ya, ketika saya kuliah. Lalu Tuhan bilang sama saya lewat ayat itu, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu takut ya. Dan ada keteduhan. Masalah itu belum selesai. Tapi saya seperti diangkat melampaui masalah-masalah itu. Saya seperti terbang di atas semua masalah itu. Masalah masih ada, belum selesai. Butuh waktu sampai itu selesai. Tapi toh saya memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan itu sangat mengagumkan buat saya. Sampai sekarang saya gak lupa pengalaman itu. Dan Paulus memang menuliskan ayat ini ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin saat-saat ini ya kita melalui banyak hal ya, masa-masa pandemi dan sekarang sudah mulai reda, puji Tuhan. Di bagian lain mulai lagi rame. Lalu ada berita-berita mengenai mungkin perang ya, di bagian lain lagi ada situasi politik yang mungkin kalau kita baca itu berita YouTube atau apapun bisa membuat kita pusing, kalut ya. Ayo kurangi baca yang seperti itu, mulai baca renungkan firman Tuhan ya. Punya keinginan, kerinduan, nyatakan kepada Tuhan. Karena Paulus bilang di Filipi 4 ayat 6-7 ini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ya, bukan hanya kebutuhan, keinginan. Ya. Itu standar doa yang Tuhan berikan bagi kita untuk dia jawab. Tidak sekedar kebutuhan, tapi sampai masalah keinginan dia begitu peduli. Ya. Dia begitu care akan selera kita. Renungkan firman Tuhan, lakukan dan lihat damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memagari kita senantiasa. Haleluya. Amin.